Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 6 informasi penting PKH dan BPNT untuk besok tanggal 17 Agustus tahun 2022. Bagi KPM, PKH, dan BPNT yang sudah cair ataupun yang saldonya masih zonk, harus tahu agar tidak bingung lagi. Kira-kira 6 informasi penting ini apa saja? Simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang 6 informasi penting untuk PKH dan BPNT besok tanggal 17 Agustus tahun 2022. Bagi KPM, PKH, dan BPNT yang sudah cair ataupun yang saldonya masih zonk, harus tahu agar tidak bingung lagi ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, langsung saja informasi penting yang pertama untuk besok tanggal 17 Agustus tahun 2022 terkait dengan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77 ya sahabat YouTube. Sudah 77 tahun negara kita merdeka tentunya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur ya sahabat YouTube. Dan tentunya dengan slogan ayo pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat selama beberapa tahun kebelakang kita dilanda pandemi virus COVID-19 dan pada hari ini kita sudah memasuki endemi, artinya kita sudah keluar dari pandemi virus COVID-19. Namun kita tidak perlu berbangga ya sahabat YouTube. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan bagi yang masih belum vaksin ya. Untuk dosis yang pertama, bagi KPM, PKH maupun BPNT silakan melakukan vaksinasi. Kalau yang sudah melakukan dosis yang pertama ya sahabat YouTube, kemudian silakan melakukan vaksinasi dosis yang kedua. Kalau dosis pertama, dosis kedua ini sudah, silakan melakukan vaksinasi untuk dosis yang ketiga atau boosternya ya sahabat YouTube. Tentunya ini semua demi kesehatan kita bersama. Kemudian informasi penting yang kedua untuk besok tanggal 17 Agustus tahun 2022 terkait dengan bagi penerima manfaat bantuan PKH ya sahabat YouTube yang sudah masuk saldonya bantuan PKH tahap 3 tahun 2022 ke kartu KKS-nya masing-masing, maka silakan segera lakukan transaksi, segera diambil bantuannya ya sahabat YouTube. Perlu dicatat bantuan PKH ini boleh diambil dimanapun, maksudnya dimanapun, bisa di agen bank manapun ataupun di mesin ATM manapun ya sahabat YouTube. Kalau misalkan ada pihak-pihak tertentu yang mengkondisikan untuk memaksakan mengambil bantuan PKH di tempat tertentu saja, ini sahabat YouTube semua tidak perlu mengikuti ya sahabat YouTube, karena itu termasuk pengarahan. Tentu pendamping sosial PKH ini tidak boleh mengarahkan. Namun pendamping sosial ini bolehnya adalah memonitoring apakah bantuan PKH itu sudah ditransaksikan atau belum ya sahabat YouTube. Jadi sudah dipahami ya. Kemudian informasi penting yang ketiga untuk besok tanggal 17 Agustus tahun 2022 terkait dengan bagi penerima PKH yang namanya ya sudah masuk di dalam data bayar tapi saldonya masih nol ya sahabat YouTube. Masuk di dalam data bayar tapi saldonya masih nol, di KKS-nya masih belum ada saldo yang masuk. Nah silakan laporkan ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Kemudian nanti oleh pendamping di cross check ya sahabat YouTube ke operator PKH. Jika di tahap 3 ini ya keterangannya itu cair di nomor rekening yang baru, maka KPM harus menunggu hingga pihak bank penyalur ini mendistribusikan kartu KKS dan juga buku tabungannya ya sahabat YouTube dengan nomor rekening yang baru tersebut. Hal tersebut bisa dimungkinkan kenapa dicairkan di nomor rekening yang baru, karena nomor rekening yang lama ini terdapat perbedaan identitas dengan data bayar ya sahabat YouTube, seperti yang dialami oleh dampingan saya, salah satu KPM di dampingan saya. Jadi di KTP-nya namanya itu adalah M Yadi, di data bayar adalah M. Yadi.
namun di buku rekening dan juga kartu KKS namanya adalah Kadi. Jadi berbeda ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, si Bapak M Yati ini dicairkan di tahap 3 ini, namun di nomor rekening yang baru. Oleh Kementerian Sosial dibukakan rekening yang baru, namun kartu KKS dan juga buku tabungan masih belum didistribusikan oleh pihak bank penyalur. Oleh sebab itu, seperti kasus Bapak M Yati ini menunggu dari pihak bank penyalur untuk mendistribusikan kartu KKS-nya ya sahabat YouTube. Kemudian informasi penting yang keempat untuk besok tanggal 17 Agustus tahun 2022, bagi penerima PKH yang namanya belum masuk di dalam data bayar atau SP2D, silakan cross check status DTKS di 6NG ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube semua bisa meng-cross check atau menanyakan ke pendamping sosial PKH-nya atau ke operator 6NG yang ada di desa ya sahabat YouTube. Jika hasil keterangannya ya SK ya, statusnya itu adalah SK atau calon penerima bansos dan periodenya adalah PKH tahap 3 periode Juli hingga September ya sahabat YouTube, maka ditunggu saja, kemungkinan akan ada data bayar susulan ya sahabat YouTube. Namun jika statusnya bukan periode PKH tahap 3, maka bisa dipastikan di tahap 3 ini bantuan PKH-nya tidak cair ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira apa sebabnya kok tidak cair ini? Insya Allah di video updatean berikutnya akan kita ulas. Ada 17 ya sahabat YouTube kurang lebih sebab atau indikasi bantuan PKH ini tidak bisa cair ya sahabat YouTube. Kemudian informasi penting yang kelima untuk besok tanggal 17 Agustus tahun 2022, yaitu bagi penerima bantuan BPNT nih, yang tentunya sudah masuk saldo 400 ribunya ke dalam kartu KKS-nya masing-masing, maka silakan segera lakukan transaksi ke agen atau e-warung yang memang sudah ditunjuk secara resmi untuk menyalurkan bantuan BPNT ya sahabat YouTube, untuk membeli sembako yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu berupa karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral ya sahabat YouTube. Perlu diketahui untuk bantuan saldo Rp400.000 itu untuk BPNT alokasi bulan Juni dan juga Juli. Nah, bagi beberapa wilayah yang di bulan Juni itu sudah cair bantuan BPNT-nya secara tunai bersama dengan BLT minyak goreng, tentu yang menjadi tanggungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah untuk bulan Julinya. Nah, saat ini sebagian wilayah untuk bantuan BPNT ya bulan Juli untuk wilayah Bank BRI ini masih belum disalurkan. Ya, informasi sementara yang kita dapatkan dari pihak bank penyalur masih proses setting e-wallet. Jadi ditunggu saja ya sahabat YouTube. Kemudian informasi penting yang terakhir yang keenam untuk besok tanggal 17 Agustus tahun 2022, bagi penerima manfaat bantuan BPNT yang belum cair, silahkan cross check status DTKS-nya bisa di operator 6NG yang ada di desa ya sahabat YouTube. Nah, jika status ya di dalam 6NG tersebut sukses Omspan atau SK atau calon penerima bansos dan periode salurnya adalah Juni tahun 2022, maka ditunggu saja ya sahabat YouTube, kemungkinan ada penyaluran susulan. Namun kalau statusnya ya sahabat YouTube gagal Omspan, kemudian periodenya itu bukan periode Juni tahun 2022, bisa dipastikan bantuan BPNT-nya tidak bisa cair di periode kali ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu 6 informasi penting untuk besok tanggal 17 Agustus tahun 2022. Semoga videonya bermanfaat dan tidak membingungkan lagi bagi sahabat YouTube semua yang terus bertanya-tanya kenapa hingga saat ini bantuannya masih belum masuk atau saldonya masih nol ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, sekian informasinya. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diary PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.